Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya, jam 12.37. Ini di Cidaun, masih Cidaun ya. 12.37 baraya gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jalan utamanya ya. Sambil kita nyari pom bensin, itu yang motor yang depan itu tinggal 2 strip lagi. Mungkin ya Ranca Buaya lah ya. Mudah-mudahan nyampe ke Ranca Buaya. Cidaun guys, Cidaun. Kita udah mendekati laut ya teman-teman. Oke. Barusan direkam dulu ya. Ada momen bagus. Jadi ya rekam dulu pakai HP buat di sosmed ya. Sekarang jam 12.48 ya. Kita udah masuk ke daerah Garut ya. Selamat datang Garut. Ini kita ada di Garut Baraya. Woi, mantap sekali. Di Garut ya, jam 12.48. Kita kayaknya mau berhenti dulu di sini. Di tengah. Kita berhenti dulu di sini ya, di Garut ya. Ini perbatasan antara Kabupaten Cianjur dengan Garut. Dan kita tepat ada di tengah-tengahnya ini. Jembatannya panjang ya, teman-teman. Panjang jembatannya. Kita berhenti dulu lah ya di sini. Ajib. Kapan lagi kita? Biasanya cuma lewat-lewat aja. Sekarang kita berhenti di sini ya, teman-teman. Itu udah pemandangan laut. Ini air sungai ya, air sungainya kalau musim hujan tuh gede ke sana airnya. Oke, kita lanjut perjalanan ya. Setelah kita foto-foto di sini. Wah. Lanjut perjalanan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Sambil cari pom bensin. Enaknya kalau hari Jumat kayak gini ya, sepi jalannya. Kita juga foto-foto bisa lebih leluasa sebenarnya. Oke, gaskeun baraya. Kita udah masuk di Kabupaten Garut ya. Ini udah jembatan keberapa gitu ya. Oke guys. Di depan ada jembatan lagi. Ini kalau musim liburan ya, kan di samping jembatan, di bawah jembatan itu ada sungai-sungainya. Itu juga penuh itu. Penuh dipakai wisatawan buat berenang ya. Jalannya bagus dan lurus karena kita udah memasuki wilayah pantai ya, jadi kebanyakan nanti jalannya lurus. Paling nanti di tengah-tengah Garut sebelum Tasikmalaya itu kita ngelewatin kebun karet baraya. Anginnya gede banget, gelebug. Motor sampai goyang-goyang gini. Ketebak angin baraya. Anginnya kenceng ya. Karena di sebelah kanan kita itu pantai. Pantai ya, teman-teman. Itu di tengah
lautannya itu banyak sekali, seperti apa ya, lidi, tahu lidi yang dipotong-potong lidi, itu perahu-perahu nelayan ya, banyak sekali di sana. Anginnya gelebug karena kita jalannya pinggir pantai Baraya, namanya juga pantai selatan. Jadi luar biasa ya, Jawa Barat punya jalan pantai selatan, dan ini keren banget, enak banget buat jalan-jalan lewat sini itu. Sebenarnya di Jawa juga banyak tempat-tempat yang bagus ya, jalur pantainya itu ajib pokoknya. Pengen lah nanti suatu saat kalau ada rezeki kita nyusurin pantai aja sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Wih, mantap. Ini kita jam 1:09 ya di pom bensin Ranca Buaya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Gas gentin. Oh, Tepayun. Jam 1:10 di pom bensin Ranca Buaya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kalau udah isi bensin tenang, kita tinggal mainkan. Alhamdulillah cerah ya Baraya, cerah dan nggak dingin. Tadi kita kedinginan, sekarang cukup hangat ya teman-teman. Kalau berhenti sih panas lumayan. Gersang ini. Ini jam 1:16 ya. Jam 1:16 ini kita ada di Masjid Al-Jabar, di kawasan Masjid Al-Jabar yang pertama ini di Kabupaten Garut ya. Nah ini masjidnya tuh, Masjid Al-Jabar Baraya. Masjidnya lumayan gede ya.
1.38 ya, jam 1.38 siang. Ini kita udah nyampe Karangpapak, Garut ya. Buat teman-teman yang sering ke Garut pasti udah nggak asing lagi ya sama pantai Karangpapak. Ini banyak penginapan di sini, villa-villa penginapan, pokoknya banyak sekali lah ya. Gak usah khawatir buat teman-teman yang pengen liburan ke Karangpapak, ya, tinggal ke sini aja, tinggal booking aja. Ini bentar lagi ya dari sini kita ke Pantai Santolo ya. Nah sekarang ini jam 1.40 pas ya. Ini kita udah nyampe di perempatan Santolo nih. Ke kanan ini ke Pantai Santolo ya teman-teman, pertigaan lah ke Santolo ke kanan. Jadi buat teman-teman dari kota Bandung dan sekitarnya pasti udah nggak asing lagi sama Pantai Santolo ya. Jam 1.40 kita nyampe sini. Jadi bisa dibayangin lah, bisa diperkirakan sendiri kalau misalkan dari Ciwidey ke sini tuh berapa jam. Cuman kita ya tadi berhenti ya teman-teman, foto-foto, berhenti makan dulu, terus jumatan dulu. Jadi cukup lama, padahal sebenarnya nggak begitu lama ya. Ke kanan itu Pantai Sayang Heulang tuh ke kanan ke sini. Jadi lokasinya itu memang berdekatan sama Pantai Santolo, berdekatan baraya. Kita udah mulai masuk ke kawasan Pamengpeuk di depan sana ya. Dalam Pamengpeuk, oh ini anginnya gede banget, wow. Karena kita dari tengah sawah, sebelah sana juga ada pantai, jadi anginnya benar-benar nggak gelebuk, guys. Nggak gelebuk anginnya baraya. Anginnya kenceng baraya, anginnya kenceng. Nah kita udah sampai di alun-alun Pamengpeuk ya teman-teman. Alun-alun Pamengpeuk. Ini di sini Pamengpeuk Garut ya. Pamengpeuk. Dari depan sana kita nanti belok kanan ya. Dari sini habis jembatan kita belok kanan karena kita mau ke Tasikmalaya ya, pantai selatan. Kalau ke kiri itu ke Garut ya, ke kota Garut ke kiri. Kita ke kanan aja. Oke. Jam 2 pas ya, jam 14.00 kita ada di Kebun Karet, masih di Kabupaten Garut. Ini bisa dikatakan pertengahan ya. Kalau misalkan mau ke Pangandaran dari Cipongkor, dari Bandung, ini pertengahannya tuh di sini. Kayaknya sih di sini. Kebun Karet jam 2 pas ya. Di depan itu ada jalan ke kanan gitu ya, ke Kebun Karet. Tembusnya nanti di Pantai Cijeruk Indah. Buat teman-teman yang sering lihat di aplikasi TikTok gitu ya, yang merekomendasikan Pantai Cijeruk Indah. Nah, di sinilah tempatnya ya teman-teman. Dari sini ya deket lah. Saya sendiri belum pernah sih ke Cijeruk Indah, tapi katanya bagus. Ya, kapan-kapan lah ya. Anginnya masih gelebuk-gelebuk, gede banget. Anginnya kencang. Kita nyampe di Tasikmalaya ya teman-teman. Ini Tasikmalaya jam 14.37, jadi setengah 3 ya. Karena tadi kita di belakang sebenarnya berhenti dulu tiduran dulu selama 30 menit. Sekarang kita masuk di Tasikmalaya. Kita berhenti dulu di sini ya, foto-foto dulu lah. Dokumentasikan ya teman-teman. Kita foto-foto dulu. Tasikmalaya. Selamat datang Tasikmalaya, ke sana ya. Masuk Tasikmalaya, habis foto-foto barusan. Lanjut perjalanan lagi ya.
Ini Tasikmalaya ke Pangandaran sekitar berapa jam ya? Mungkin 2 jam kayaknya. Sekitar 2 jam. Gaskeun Baraya. Udah di Tasikmalaya. Ini jam 4.42 sekarang ya. Jam 4.42, jam 14.42, jam 2 lewat 42 menit. Tasikmalaya ini di sebelah kanan ini Pantai Cemara kalau nggak salah ya. Kita cek dulu Pantai Cemara. Oh iya bener, Pantai Cemara di sana sebelah kanan. Oh, jalur selatan ini ya kalau udah masuk Tasikmalaya itu jalanannya cenderung lurus saja, dan jalannya lumayan sih bagus, cenderung lurus. Dan kalau lewat sini kita nggak ngelewatin Ciamis sama Banjar ya, tapi langsung dari Tasikmalaya langsung ke Pangandaran. Oke guys, lurus terus jalannya, dan anginnya juga masih lumayan kenceng ini. Kalau lurus kayak gini ya sampai 70-80 km per jam. Apalagi nanti pas di depan ya, pas Cimerak tuh, Cikalong, Cimerak, itu jalannya benar-benar lurus dan bagus. Bisa sampai 90-100 km per jam. Sampai di pelabuhan ya, di pelabuhan Pantai Pamayangsari. Ini Pamayangsari masih di Tasikmalaya ya teman-teman. Jam 15.03, jadi tepatlah jam 3 sore kita nyampe di Pamayangsari. Di sini banyak tempat makan ya, ikan bakar, seafood dan lain sebagainya. Tuh sebelah kanan itu banyak sekali. Dan harganya juga lumayan lah, kompetitif, terjangkau gitu. Buat teman-teman yang mungkin pengen seafood jalur selatan ya bisa cobain di Pamayangsari ini. Pamayangsari, Kabupaten Tasikmalaya. Jalannya lurus ya teman-teman. Ini jalannya lurus, di sebelah kanan itu pantai, sebelah kiri itu biasalah mungkin ada perkampungan sama sawah gitu ya. Ini kalau lurus kayak gini Bang Elok ngebut ini sampai 85-90 km per jam ya teman-teman. Lurus guys, sepanjang ini. Cuma jalan sini tuh agak berpasir ya, kadang agak basah karena banyak mobil truk yang angkut pasir gitu ya teman-teman. Kecepatan stabil di 80 sampai ya 85 km per jam udah cukup lah ya, karena anginnya nggak gelebug ya. Ini jam berapa ya, jam 15.30 ya, udah sampai di Karangtaulan. Karangtaulan itu objek wisata yang ada di Tasikmalaya, itu bagian ujung ya Tasikmalaya itu. Jadi udah mau perbatasan sama Pangandaran ya teman-teman. Karangtaulan, tadi sebelah kanan Karangtaulan. Aduh guys, mengeloknya ngebrut, ngebrut. Nah kalau daerah sini ya udah masuk Tasikmalaya dari tadi ya, itu banyak mobil-mobil kayak gini nih, mobil truk kayak gini. Itu ngangkut pasir ya teman-teman, pasir basah, nggak tahu pasir apa, pasir sungai atau pasir pantai juga nggak ngerti ya, tapi pasirnya itu basah ya, jadi berair jalannya itu. Kita cari masjid dulu ya. Kita habis sholat asar dulu di sini ya. Ini di Cikaracaknya gitu. Cikaracak di Cipongkor juga ada Cikaracak.
Ini juga Cikaraca, kita sholat di sini. Waktu dulu kita pernah camping di situ tuh, camping. Cuman campingnya kehujanan, guys. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan nyari tempat ngopi. Oke, kita lanjut perjalanan ya, nggak ada yang ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju Pangandaran. Ini udah di Pangandaran ya teman-teman. Di Cikaracak udah di Pangandaran ini. Pangandaran ujung. Ini jam 4 pas, jam 16.00. Di depan ada tempat ngopi di sebelah kanan. Nanti kita ngopi-ngopi lah. Jam 4 sekarang, ngopi sampai jam 5. Nanti jam 5 kita lanjut perjalanan. Ya mungkin nyampe rumah itu Isya ya, karena nanti kita maghriban di jalan juga. Nyampe rumah Isya, nyampe rumah langsung nonton Persib kan, mantap gitu. Ini jalannya diperbaiki ya, sebelah kiri kanannya itu. Ngopi. Kita nyari tempat duduk ya, tempat ngopi dulu. Di sebelah mana ya? Yang enak tuh di mana ya? Kita cari tempat yang enak, guys. Mana sih? Depan kayaknya. Wah, nggak jadi di sini. Depan. Daerah sini ya, saya jadi ingat Pangandaran, suasana Pangandaran zaman dulu ini. Zaman tahun 2000-an lah ya. 2000-an kayak gini suasananya. Jadi banyak lahan-lahan kosong dan banyak pohon-pohon kelapa itu. Kiri kanan pohon kelapa, setiap seberapa meter pohon kelapa. Dan rumah-rumahnya itu, halamannya itu luas-luas. Ini benar-benar suasana Pangandaran zaman dulu, zaman saya masih sekolah. Tahun 2000, 2003 lah itu. Itu kan halamannya luas-luas ya. Tapi beda kalau sekarang ya, di Pangandaran, di pusat kotanya itu, seperti di tempat saya di Babakan, itu hampir pohon kelapa malah hampir nggak ada gitu ya, nggak ada. Jadi padat sama rumah-rumah itu udah padat banget. Makanya agak-agak panas gitu ya kalau di tempat saya. Kalau di sini, ini masih adem. Jam segini tuh sejuk ya, karena pohon kelapa tuh banyak. Cuman kalau pohon kelapa banyak kayak gini ya, dulu itu musim hujan, musim angin, wah itu kelapanya pada jatuh-jatuh itu, nimpa rumah, genteng, kadang nimpa orang gitu. Ini Pangandaran. Kita udah nyampe Pangandaran ya, tapi masih di ujungnya. Kita udah nyampe ini ya, jalan ke Batu Karas nih. Ke kanan itu ke pantai Batu Karas ya teman-teman. Kalau ke kiri kita ke Pangandaran ya. Ini jam 16.22, berarti jam setengah 5 sore. Wih, setengah 5 sore. Ini kita ada di Green Canyon. Ini yang sungai kanan itu Green Canyon ya teman-teman. Green Canyon, masuknya dari depan, dari sana. Kalau dulu naik perahu ke Green Canyon itu bayar sekitar 250.000 lah satu perahu, tapi nggak tahu sekarang. Ya tinggal bagi-bagi aja sama teman-teman. Misalkan di perahunya ada 8 orang atau 10 orang gitu ya, lebih irit. Nah di sini masuknya di sini ya, Green Canyon. Green Canyon menyusuri sungai dengan perahu, nanti di ujung ke sebuah gua gitu ya, gua. Nanti kita bisa berenang di dalamnya. Ada gua gede itu kan, ada airnya. Kita berenang di dalam, ditinggalin sama perahunya, nanti dijemput jam berapa gitu. Mantap pokoknya. Ada di Cijulang ya, salah satu tempat di Kabupaten Pangandaran, mungkin salah satu kecamatan ya, Kecamatan Cijulang. Nah ini Kecamatan Cijulang ya. Green Canyon tadi itu masuknya ke Kecamatan Cijulang ya teman-teman. Kalau ke kanan itu ada Bandara Nusawiru ya, Bandara Nusawiru. Ini ke kiri maju terus apa enggak sih? Atau lampu merah?
kiri terus. Lampu merah kayaknya, berhenti dulu. Oh, kiri terus ya. 3 2 1. Oke. Kiri kita. Ini dari Cijulang kita menuju ke arah Kecamatan Parigi ya, teman-teman. Dari sini kita belok kanan. Ya, belok kanan ke Parigi. Dari Parigi langsung ke Pangandaran. Ada di Parigi ya. Parigi ini ada masjid besar di sini nih. Masjid di Parigi ya, besar banget. Ini kantor DPRD Pariginya di sini nih. DPRD Parigi, DPRD Kabupaten Pangandaran. Dari sini kita ke kanan ya, teman-teman. Dari sini kita ke kanan. Yap, untuk lalu lintas sih ya rame, tapi nggak terlalu padat ya, nggak padat, rame biasa, rame lancar. Orang-orang mungkin mau jajan, mau berkunjung ke rumah teman. Pangandaran, ini Parigi. Kalau nggak salah sih ibu kota Kabupaten Pangandarannya, pusatnya nanti di Parigi katanya. Kalau di Pangandarannya itu pusat wisatanya. Jam 16.52 ya, nggak baca jam 17.00 atau jam 5 sore. Jam 5 sore kita udah nyampe di Pangandaran ya, teman-teman. Pangandaran udah sedikit rame nih. Ini rumah sakit ya, sebelah kanan itu rumah sakit. Oke, kita udah nyampe Pangandaran. Nggak begitu rame ya, karena memang bukan musim liburan. Jadi ini masih warga-warga sini gitu ya, yang jalan-jalan sore. Tapi biasanya kalau misalkan musim liburan, penuh nih Lapang Merdeka ya. Lapang Merdeka sebelah kanan biasa digunakan untuk upacara 17-an. Mungkin besok upacara 17-an di sana, atau mungkin di tempat lain. Udah lama saya, tahun 2003 terakhir upacara di situ. Yo, Pangandaran, beraya ini pasar Pangandaran. Pasar Pangandaran sebelah kanan ya. Sebelah kanan pasar Pangandaran. Nah, nanti sebelah kanan lagi ini terminal Pangandaran. Terminal Pangandaran bis Budiman dan lain sebagainya, jurusan Bandung, Jakarta dan lain sebagainya di sini nih. Dan ini yang sebelah kiri ini itu kantornya Susi ya, mantan Menteri Kelautan. Belok kiri langsung. Oke, jalan terus Baraya. Kita udah nyampe Pangandaran Baraya. Aduh, ikan marlinnya udah gede itu, belum dipancing-pancing. Dari Pangandaran kita ke Babakan, karena rumah saya di Babakan. Ini sekitar berapa menit ya, mungkin 3 menitan lah dari sini. 3 menitan, sebentar lagi nyampe. Jadi ya sekarang jam 16.53 ya. Belum jam 17 sih, 16.53. Nyampe rumah pas jam 5 kayaknya. Bisa ada waktu istirahat cukup lama, sambil ngopi-ngopi, sambil nunggu Persib main nanti malam. Dan biasanya kita nanti malam ngopi-ngopi juga di pantai lah ya. Aduh, lumayan lapar nih. Mudah-mudahan ada makanan di rumah. Oke, sebentar lagi nyampe Baraya. Dulu saya naik sepeda nih ke yang tadi patung marlin itu ya, ikan marlin itu. Di sampingnya itu kan ada sekolah,
MTSN Pangandaran. Nah, saya dulu MTSN di sana. MTSN Pangandaran sekolahnya di sana. Naik sepeda dari Babakan. Kalau zaman dulu memang hampir ya 90% orang-orang di sini naik sepeda ya. Anak-anak sekolah naik sepeda, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya naik sepeda. Jadi jalanan tuh penuh sama sepeda ya. Beda sama sekarang. Udah beda zamannya. Sekarang yang naik sepeda agak-agak jarang. Padahal kalau naik sepeda ya, anak sekolah semuanya naik sepeda gitu ya, itu bisa ngirit BBM cukup besar ya. Bener nggak? Subsidinya buat beli sepeda aja buat anak-anak sekolah gitu, buat ASN dibeliin aja sepeda gitu. Subsidi BBM-nya kan bisa ngiritnya bisa seterusnya, nggak hanya sehari 2 hari, tapi selamanya, selama masih ada sepeda itu masih bagus ya, sepedanya masih bisa dipakai. Bener nggak sih? Nanti kalau misalkan dia kelas 1 dapat sepeda dipakai sampai kelas 3 ya, nanti kelas 3 diturunkan lagi diwariskan ke siswa baru, atau bisa beli lagi yang baru kelas 3. Jadi setiap tahun beli yang baru tuh sepeda paling harga 2 juta gitu ya, 1 juta atau 2 juta. Itu bisa ngirit BBM selama setahun tuh. Kita belok lah ya, udah nyampe. Wah, alhamdulillah beraya nyampe juga. Jam 16.56 berarti bener ya, jam 16.56 berarti nanti ya nyampe rumahnya itu jam